Klien kita kali ini namanya Mona, umurnya 26 tahun. Dia pengen mencari seorang suaminya ya, yang namanya Ferry, umurnya kurang lebih 30 tahun, yang katanya 2 bulan ini nggak ada kabar sama sekali. Kita udah deket di rumahnya nih. Kita langsung ngobrol ya. 2 tahun pernikahan, tidak ada masalah apa-apa, saling mencintai, saling menyayangi, dan tiba-tiba suaminya ini menghilang, ada kabar sama sekali. Dan total udah 2 bulan ini tidak pulang ke rumah. Kenapa ini? Ada masalah apa ini? Iya itu rumahnya mungkin ada. Iya kok lama-lama kenapa ini? Kayak sebentar, kita turunnya, ada apa sih ini? Gitu. Permisi, maaf Ibu, ada apa ini kok ribut-ribut Ibu? Mohon maaf, ini ada apa ini? Kayak gini nggak bisa sembarangan dong. Siapa yang Ibu? Namanya Mona ini dia sering Ibu, maaf, Ibu, satu-satu ngomongnya, satu-satu, iya. Jangan tiba-tiba ngomong kayak gini juga gara-gara rumah saya. Mbak, sebentar. yang ini kayak perempuan makin cakep, kenapa Mona ini cakep? Kenapa mau sama suami orang? Pas kita datang ke sana ada beberapa ibu-ibu yang lagi protes sama Mona. Mereka nggak setuju, mereka nggak terima kalau suaminya banyak mendekatin Mona. Terus yang salah siapa? Mona. Saya Mandala Badisonci. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Janjian sama Mona, ya kita ketemu di rumahnya. Pas kita datang ke sana ada beberapa ibu-ibu yang lagi protes sama Mona. Dan suami dari ibu-ibu ini banyak yang menggodain Mona. Terus yang salah siapa? Mona. Wah, ini mah suami-suaminya ibu aja. Jalan Saya punya suami kok. Saya punya suami. Ibu punya Bilang suami, tapi ada masih bukti nggak? gagal. Nggak bisa sembarangan kayak gini ke rumah saya. Masih Ibu gagal, nggak masih gagal. bisa. Ibu coba tanya langsung sama suaminya dong. Ibu kok nanyain ke dia? Dia kan yang Sebentar, lingkungan. Ibu. Iya. Makanya bukti juga nggak ada. Tiba-tiba datang rame kayak gini. Nggak ngaku. Sekarang kita tanya perempuannya. Perempuannya nggak ngaku juga. Mendingan kalau ibu memang ini pergi aja dari sini. Jadi Loh, nggak nggak bisa campur suami orang yang lain. Oh pergi rumah saya? Suami saya punya. Oh nggak bisa kayak gitu dong. Ibu jangan sembarangan ya. Ini buktinya mana? Coba tenang dulu Ibu. Makanya Kasih kesempatan dia ngomong Nah, dong. rame kayak gini Emang datang buktinya rumah nggak ada. saya. Buktinya nggak ada. Sedangkan ini kan suaminya udah nggak pulang-pulang. Lebih saja dia ngerebut suami orang. Rebut suami Ibu maksudnya? Ya kan suami saya, mungkin suami yang lain. Karena di suami saya juga begitu, jarang pulang. Oh, jadi suaminya iya. Ibu jarang pulang, maka dianggap Terus dia ngerebut salahin suami Ibu saya. gitu? Jangan suara dia. Nah, kan kita juga lihat dia naik motor berdua. Ribut di situ, rame di situ, menyalahkan Mona, ya. Minta hukuman Mona, minta segera Mona ini disuruh pergi dari tempat itu. Jangan Iya. main suami orang lagi. Kalau ibu mau pergi silakan aja, udah mendingan Loh, pergi ibu dari kok sini. ngusir-ngusir saya? Ya, bukan Rumah yang saya. ngusir, bukan yang ngusir. Ibu ada bukti juga enggak? Tiba-tiba datang rame-rame gini nggak bisa sembarangan Ibu kayak gini. sabar Bu. dulu Ibu, Nggak ya kan bisa nggak harus sembarangan ribut kayak seperti gini. ini, ngomong baik-baik kan bisa. Kalau mau ngasih tahu, ya kasih tahu sama Ya, mbaknya. emang kita bisa ngomong baik-baik. Ya, kalau kita baru ini Mona aja dia udah galakan dia, ya kita juga marah juga. Oh, jadi dia nggak terima tuh Ah. ibu datang-datang bertiga kayak gini ngelabrak. Ibu nggak bawa tiba-tiba. bukti, ibu nuduh. Lah iya kan di Dia sini. nggak terima. Sedangkan di sini aja kita dengar. Nah, dia ini kan Ada bukti perusak juga perusak enggak. keluarga orang, perebut suami orang. Bu, Tiba-tiba dia kan rame-rame belum, kayak gini. Ibu dengerin dulu, dia itu kan mau ngejelasin. Coba dia mau ngejelasin, Ibu nggak boleh nuduh dia. Coba jelasin dulu Mbak. Kan dijelasin Bener juga, nggak ini? Dijelasin juga. Nah, percuma. dengerin dulu penjelasan Dijelasin juga. Ibu. Ini tiba-tiba rame kayak gini, Ya, nggak ada coba bukti jelasin. juga enggak. Coba Mbak Harusnya jelasin. baik-baik kan bisa. Coba Kan? jelasin bener nggak Mbak yang masalah dibonceng itu Mbak ngapain waktu itu dibonceng? Memang pada datang ke rumah saya, tapi kan gimana sayanya? Saya selalu nolak. Saya nggak ada nyamperin mereka, jelas-jelas. jalan kan? Saya nggak pernah jalan ya. Itu saya pikir tukang ojek karena Tuh. lagi ada di pangkalan. Tuh kan saya pikir Tapi saya nggak jadi, nggak jadi, ojek tapi kan nggak ada saya nggak masalah. jadi. Ya kan Nggak kita tahunya jadi. ini perempuan Nggak pernah. nerima, laki-laki yang datang dia terima. Gitu Oh, kan? Ya termasuk suami kita datang. Nggak Dengar Bu, bisa. dipikirnya Nggak itu ada, saya tukang nggak pernah. ojek. Saya Ibu nggak pernah. dipikirnya tukang Nggak ada, saya ojek. nggak pernah.
Ya mas, sudah. Karena dia memang perempuan kesepian yang selalu berebut laki orang, mending kita bawanya ke RT dulu kalau memang lagi damai. Ibu, Dia kalau kayak gini jangan jangan sembarangan. Sekarang kita bawa ke RT dulu. Ibu lapor aja ke PRT Baru dulu. di Pak RT itu, baru kita Ya, selesaikan. Kita bisa selesaikan. Ibu mending ibu sekarang pulang, ibu tanyain dulu sama suami ibu. Oh, ntar Klarifikasi kan kalau udah di Pak RT sama aja. Kalau udah di Pak RT bisa. Ibu nggak sembarangan ya? Ibu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Ada caranya Sekarang ya, gini, baik-baik. sekarang gini. ya, Oke, cara sekarang sampai gini, ya. dengerin Bu, tolong ya. Sekarang Ibu lapor aja ke PRT dulu ya. Kalau emang Ibu mau lapor aja dulu. Biar dipanggil orang-orang yang ada hubungannya dengan, iya dengan Mbak ini ya. Suami Ibu dipanggil, saksinya dipanggil, nggak apa-apa Mbak ya. Setelah kita kasih tahu pelan-pelan ya, ibu-ibu itu akhirnya mau mendengarkan kata-kata kita. Mereka bubar satu persatu situ setelah dikasih pengertian yang jelas. Malu saya, Mas. Apa kata orang-orang, apa kata keluarga saya kalau tahu saya sampai diginiin gitu loh. Maksudnya ya nggak harus kayak gini juga lah. Ini anak tahu nggak masalahnya? Anak saya lagi tidur di dalam. Iya. Capek banget Mas saya sekarang kayak gini. Capek banget, udah malu juga ya, capek juga gitu loh. Ya, ya berpikir positif aja Mbak ya. Ini ada hikmahnya ini pasti. Mbak lebih berbesar hati untuk ngadapin ini semuanya. Baru 2 bulan tinggal suami, masalahnya ada aja. Udah sekarang Mbak lebih kuat lagi, lebih ikhlas. Sekarang konsentrasi sama suaminya. Iya, konsentrasi sama suaminya. Kalau semakin lama Mbak kepikiran dengan masalah sepele seperti ini, malah nggak konsen cari suaminya loh. Ya udah nanti kita bahas semuanya. Mbak mau masalah apa, ceritakan aja. Mbak pernah ngalamin masalah apa, ceritakan aja semuanya ya. Kita ngobrol di mobil aja kali sekalian jalan. Mona akhirnya ikut kita. Dia cerita sama kita bahwa dia ingin melanjutkan pencarian. Oke, Mbak Mona, kita tuh pengen tahu lebih dalam lagi tentang masalah keluarga Mbak Mona ya. Jadi Mbak Mona ini kan tadinya udah menikah, ya. Kok suaminya tiba-tiba menghilang, ada apa ini? Memang kita kenal udah lama Mas. Kita pernah satu kampus, Satu kuliah ya, teman kuliah. satu tempat kuliah. Terus mereka memang si suami saya ini Ferry memang ya banyak lah diidolain sama cewek-cewek di kampus. Ya. Pernah ada teman dekat juga saya masih tahu dan banyak yang suka lah. Salah satunya Ina itu yang saya tahu sampai sekarang dan ternyata satu kantor sama suami saya ya Ina. Oh, Ina itu satu kantor. Ina. Jadi sebelum suami saya pergi tuh kayak ada yang mantau Mas, Mbak, dari rumah. Mantap. Kayak ada yang mantau. Saya nggak tahu dia tuh cowok atau cewek, dia pakai baju gelap, dia pakai kupluk. Terus saya perhatiin, saya takut mau keluar, saya takut. Sebenarnya pengen banget saya keluar, cuma takut banget. Karena kan di rumah saya cuma sama anak saya doang, berdua doang di rumah. Dia kayak nggak tahu kayak nabur-naburin sesuatu. Saya nggak jelas. Mantan dia nabur-naburin? Dia nabur-naburin sesuatu. Naburin apa itu? Saya nggak tahu ya, cuma paginya pas saya cek, saya langsung tanya-tanya. Saya panik dong Mas. Saya langsung tanya-tanya ke tetangga-tetangga dan ada yang bilang itu tanah kuburan. Tanah kuburan, bayangin. Siapa yang menabur tanah kuburan di depan rumahnya Mona? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Nggak ada yang tahu sampai saat ini. Nah, semenjak tanah kuburan itu disebarkan di rumahnya Mona, suaminya ini mulai berubah. Nggak perhatian lagi, jarang telepon, suka marah-marah. Jarang pulang ke rumah. Mona yakin banget ada kemungkinan tanah kuburan itu yang menyebabkan suaminya berubah. Masa sih tanah kuburan bisa menyebabkan suaminya berubah? Jujur gue nggak percaya. Tapi Mona yakin. Kata siapa? Kata orang-orang katanya. Yaudah, informasi ini kita keep dulu. Ya, kita lakukan pencarian dulu. Setelah dapat bukti-bukti yang kuat, baru kita ambil kesimpulan. Pencarian pertama, tempatnya adalah kantor di mana Ferry ini pernah kerja di tempat itu. Mona bilang kita akan ketemu sama manajernya, Mas. Namanya Handoko. Kita lanjut menuju ke sana.
pintu yang dikunci. Mana Pak? Pak, iya. Enggak Pak, kita mau ketemu sama kepala cabangnya Pak. Yang dicari siapa? Pak Andoko Pak. Pak Andoko. Iya, mau ketemu Pak Andoko kita. Ya udah Pak Andoko bisa Pak tolong dipanggilin Ya, gitu, Pak. saya panggilin deh. Si Pak, ya selamat siang. Dengan Pak Andoko. Oh iya betul. Iya, saya Mandala. Siang, Pak. Ini kenalin Ibu Mona, ini Feli. Ini Pak Andoko, kita mau nanya. Mungkin anak buah Bapak namanya Pak Ferry Anjrian. Iya betul ya. Kenal? Iya sangat kenal. Oh, kenal sekali. Iya, kok boleh tahu dia masih kerja di sini nggak ya? Dia udah keluar dari sini dan dia juga bermasalah di sini. Kok sih masalah apa ya, Pak? Terutama dia menggelapkan barang-barang. Sudah saya laporkan ke pihak-pihak berwajib. Pak, penggelapan barang apa Pak? Ya terutama dia barang yang sudah masuk, terutama itu barang-barang seperti importir yang udah mau dikeluarkan itu ditahan sama dia. Jadi barang-barang Pak, barang-barang impor itu dibawa semua sama Iya, dia? iya, iya. Ditahan sama dia? Iya. Oh gitu kok istrinya nggak tahu? Ya Mbak tahu nggak masalah ini? Oh ini istrinya. Bentar, sabar dulu Pak ya. Ini istrinya nggak tahu kalau suaminya melakukan hal itu. Nggak mungkin istrinya nggak tahu. Justru saya kesini nyari suami saya, Pak. Dia udah sebulan lebih, hampir 2 bulan dia nggak ada di rumah. Terakhir dia bilang lagi tugas kantor. Istrinya ini nggak tahu apa-apa Pak. Apa yang dilakukan sama suaminya dia nggak tahu menahu. Jangan-jangan Anda bersekongkol. Gak mungkin dong kalau saya kerja sama suami saya datang ke sini. Bawa kamera gini Pak, yang murah aja dong Pak. Enggak Pak, nggak ada. Kita malah nggak tahu ini Bapak baru ngasih tahu ini, kita kaget Pak ini. Kita nggak tahu apa-apa Nah, ini, gini. makanya. Gini bener nggak? Terakhir suami saya kasih kabar kalau dia itu lagi ada tugas ke Lampung 1 bulan. Setahu saya nggak ke Lampung deh, ke Bandung. Nanti dia ke Bandung bukan ke Lampung nih Pak ya? Iya. Dia biasanya kalau tugas sama siapa Pak ini? Teman-temannya siapa aja? Mungkin saya bisa nanya sama temannya di sini. Biasanya dia sama Ina. Dia ini kebawaan saya. Ina. Kenapa harus sama Ina? Apalagi Mona ini cerita, Ina ini dulu suka sama Ferry. Bapak kan curiga berdua gitu keluar. Dan memang itu tugasnya dia, selalu berdua. Itu yang minta request dia emang, yang request dia. Iya, Dia minta, Hmm. pengennya sama Ina gitu. iya betul. Ferry-nya yang minta. Bapak sempat curiga nggak sih Pak? Kok misalkan kenapa harus berdua gitu? Sebatas saya mengetahuinya itu Ina dan Ferry itu sebagai teman kerja aja sih. Ya tapi kan kalau terus-terusan mereka minta pasangan terus keluar kota bersama-sama, kan harusnya Bapak curiga gitu Pak. Mulai curiga itu ketika barang-barang yang sudah diantar itu memang bermasalah dan tidak ada. Oh berarti sama Ina, waktu sama Ina dia barang-barang itu nggak ada. Ya berarti salahkan Ina dong Pak, jangan istrinya. Kan istrinya nggak tahu apa-apa. Ya jelas istrinya kan pasti tahu lah, karena kan Nggak gini jadi. istrinya. Dia nggak tahu lah, mau suami istrinya aja nggak tahu suaminya di mana, nggak bisa begitu Pak. Pak kita cari Pak, tahu. gini Pak, saya mau nanya, jadi kejadian barang itu hilang, itu sebelum mereka berangkat keluar kota? Sebelum Iya. mereka kerja keluar kota bareng? Iya. Iya. Sekarang gini Pak, Oh, berarti ini udah statusnya udah keluar nih dua-duanya. Iya. 2 orang ini kita cari. Bapak kan di jatah perusahaan kan ada tuh Pak alamat kantornya alamat rumahnya Ina Pak. Boleh nggak Pak kita minta Pak? kita juga bisa sekalian bantuin Bapak Pak. Iya nanti Kita bisa kalau ngabarin Bapak juga kalau misalnya kita ketemu sama Inanya. Oke lah, nanti saya ini dulu, saya ambil data dulu ya. kaget di situ Mona. Suaminya ternyata nggak pernah cerita kalau dia selalu pergi sama Ina. Suaminya nggak pernah cerita. Selalu ngaku sama teman-teman, sama kawan-kawan, sama karyawan kantor. Tapi ternyata enggak sama Ina perginya. Udah jelas banget kan Pak kalau kayak gini caranya Pak. Udah jelas itu kemauannya dia sendiri gitu loh. Sekarang apa yang saya harus lakuin Mas? Udah jelas kayak gini. Emang kayaknya semuanya udah diniatin. Ya Allah. Mereka pergi bareng berdua. Dan itu keinginan mereka. Ya bukannya aku manas-manasin ya, cuman kalau laki perempuan gitu loh Mbak. Ya sering bareng, keluar kota sama-sama.
Ini kan ada hal yang nggak diinginkan pasti bisa terjadi. Kenapa, Pak? Ini alamatnya Ina, Pak. Iya. Dan langsung kita daftar aja, Pak. Pak, makasih banyak, Pak ya. Ya, mohon maaf, Pak, sebelum ya. Ini 35 nih ya? Mentok. Ini 35 sen. 35C. Ini 35C, kita yang D. Iya, sampai Yuk, ini 35C. Nih. Nah, ini dia nih. Pas sampai rumahnya Ina, nggak banyak omong. Hei! Keluar, nak! Oi, aku, kemana lo ngeliatin suami gue? Hah? Kemana lo pergi sama suami gue? Lu yang sopan dong yang ke rumah kalau Gue gak perlu sopan sama cewek kayak lo ya. Lu sekarang marah-marah rumah orang mau ngapain coba? Sekarang lo gak usah pura-pura polos ya. Lo gak usah pura-pura alim ya. Gue udah banyak bukti, barusan gue ke kantor suami gue. Dan orang kantor bilang kalau suami gue tuh pergi sama lo. Gua pergi pun untuk urusan kerja, nggak ada yang lain-lain. Dan sekarang gua nggak tahu di mana Ferry. Ya tapi lo berdua sama dia kan? Gue ada bukti. Jangan tunjuk-tunjuk. Tapi lo, gue ngaku aja. Lo udah gak bisa bohong lagi. Gue udah tahu semuanya tentang lo. Ngaku lo. Lo dari dulu suka kan sama suami gue? Ngaku lo. Gue udah tahu semuanya. Itu dulu pas kuliah. Dan Kita sekarang kuliah. lo satu kerjaan sama suami gue. Kesempatan. Satu Mungkin kerjaan. dia. Gue tahu sekarang. Mungkin ini udah rencana lo ya dari awal ya. Sekarang pun Ferry dimanapun aku Lo juga gak usah nggak tahu. sok alim, lo gak usah sok polos. Sekarang bilang di mana suami gue? Tunjuk gue. Di mana suami gue? Gue nggak tahu. Lo gak usah sok polos. Gue nggak tahu. Penggelapan barang itu juga buktinya lo kan? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu ya. Udah sekarang pergi. Gue udah gak bisa tahu. Cukup. Gue nggak tahu. Gue punya bukti. Lo gak bisa kayak gitu, lo harus tanggung jawab. Tina keluarin, nah. Di mana suami gue, nah? Suami gue di mana? Nah, di mana Verina? Kasih tau gue, nah. Kasih tau gue di mana Verina. Iya mbak, sebentar. Ayo. Di mana Verina? Kasih tau gue di mana Verina. Mbak, cukup udah mbak, jangan marah-marah di sini. Ayo. Tapi dia tahu, Mbak. Coba dia yang tahu suami saya ada di mana, Mbak. Iya, maksudnya kitanya nggak usah marah-marah buat datang ke Cuma sini. dia yang tahu suami saya ada di mana. Iya. Mbak Ina, Mbak, please Mbak, tolong Mbak. Mau ngobrol sebentar aja Mbak. Mbak, ini saya mau ngomong baik-baik Mbak. Tolong Mbak. Apa lagi sih mas? Udah Ya. mas, sekarang gini. Kalian datang teriak-teriak, marah-marah. Gak jelas saya lagi istirahat mas. Iya, gini loh Mbak. Ya, ini Saya saya nggak terima, butuh. saya nggak terima. Iya, saya tahu Mbak nggak terima. Di mana Ferry. Tapi Saya tuh di Bandung memang pergi, tapi satu kantor, nggak berdua sama Ferry. Dia di mana, aku di mana, beda. Kita pun ke sana bareng-bareng, nggak berdua. Ini udah urusan kerja, nggak urusan pribadi. Pulang dari Bandung aja, saya pulang duluan, dia belakangan. Dan saya tidak tahu Ferry di mana. masa Mbak nggak tahu sama sekali sih di mana Ferry? Nggak mungkin lah Mbak. Atau jangan-jangan Ferry ada di sini? Kalau mas nggak percaya, silahkan masuk mas. Ini bener nggak tahu ini Mbak. Nggak tahu. Saya cari ya. Cari. Saya cari ya. Ayo cari, Ferry. Ayo cari. Fer, Mas Ferry. Mas Ferry. Nggak ada. Fer. Ferry. Ferry. Tadi Mbak suruh cari ke dalam rumah, kan saya cari ini. Saya bilang keluar. Gak pasti ada Ferry di sini, pasti ada.
saya bilang keluar. Jangan seenaknya masuk rumah orang. Udah keluar. Oh, tadi kan situ suruh nyuruh sih masuk ke dalam rumah. Jangan di dalam, Mas. Udah mak. Nanti daripada dia nanti panggil warga kita malah bahaya nanti. Dia nggak ngaku katanya dia rame-rame ke kantor. Dia bilang dia nggak tahu di mana Ferry. Terakhir dia pulang duluan katanya. Saya harus kayak gimana, Mas? Saya harus kayak gimana? Tolongin saya. Tolongin saya, Pak. Udah, mending kita nanti cari cara yang lain supaya bisa tahu di mana keberadaannya Ferry ya. Atau mungkin kita ngintai di sini lagi. Dari rumah Ina kita nggak dapat apa-apa. Kita break pencarian. Keesokan harinya Mona ini ngubungin tim kita. Dia bilang dia ingin melanjutkan pencarian. Katanya ada satu petunjuk yang bisa digunakan untuk melanjutkan pencarian. Ya sudah, kita janjian sama Mona. Dia minta dijemput di pinggir jalan di suatu tempat yang katanya dia baru janjian sama orang kemudian baru melanjutkan pencarian sama kita. Ya, ini kita udah deket nih. Udah deket. Nah, ini dia. Halo Mbak. Oh, Ya, bagus, masuk Pak. aja. Ibu-ibu itu nggak resek lagi ya? Nggak ganggu lagi? Udah aman ya? Udah aman. Udah aman ya, alhamdulillah ya. Yaudah, ini kan kita mau lanjut pencarian ini Mbak. Iya. Jadi kita rencananya ini mau kemana dan apa hubungannya sama Mas Ferry ini? Sekarang kita ke ini aja kali ya, ke tempat orang pinternya itu aja kali ya. Orang pinter? Ini nggak salah ini? Ngapain Mbak kesana? Kita harus cari tahu. Jadi biar sekalian clear gitu loh. Itu maksudnya kalau feeling saya sih kayaknya ada hubungannya deh sama yang nabur-naburin tanah merah waktu di rumah saya itu. Kayaknya kita harus ke sana deh. Kalau suami Mbak pergi dari rumah itu kan dia punya alasan. Apa karena masalah itu dari rumah tangga Mbak sendiri atau ada pihak ketiga? Ya, atau mungkin ada masalah ekonomi dan lain sebagainya, atau mungkin ada musuh. Kita nggak pernah tahu kan ini, dan ini nggak ada hubungannya sama orang pinter. Dan kita juga udah jelas tahu kalau emang dia tuh perginya sama Ina. Iya. Berarti ada hubungannya semua sama Ina, bukan orang pinter. Ada hubungannya memang, tapi saya tetap penasaran Mbak. Maksudnya biar ketahuan jelas gitu loh. Itu yang bikin mistik-mistik kayak gitu tuh siapa? Bisa kan? Enggak, soalnya saya juga udah. Saya kan kemarin saya udah bilang, saya sampai ini nih tanah-tanahnya. Ini tanah yang disebarin waktu malam itu. Nggak bisa nggak kita cari yang lain, informasi yang lain aja. Sorry, ini bukannya kita nggak mau nganterin, cuman kalau ini jujur kita nggak sependapat nih Mbak. Ya ini kan masalah suami Mbak yang pergi dari rumah, nggak ada hubungannya sama dukun, nggak ada hubungannya sama orang pinter. Apalagi Mbak tanah-tanah kuburan, ini tanah kuburan kan, ini kan cuma tanah Mbak, tanah sama aja. Ini lagi juga belum tentu tanah kuburan. Ini mah Nggak bisa wajar Mas. Ini Nggak bisa wajar apa orang. sih? Bisa aja tanah pot bunga atau apa kali. Lagian kan sekarang nggak ada efeknya sama Mbak di rumah kan? Iya, tapi terus Ini tanah biasa kan? kita harus cek Mbak, kita cek karena saya benar-benar penasaran gitu. Tuh, ini kan tanah biasa. Apaan sih? Itu kan cuma tanah, udah ngapain? Gak bau kan jelas tanah bau, wah udah. Ya tanah kuburan. Udah ngapain juga, mohon maaf nih Mbak ya. Gitu loh, itu kan Udah nggak apa-apa nih buat bukti aja. ngapain juga Kita tanah harus kuburan. buat bukti. Nggak jelas, tapi itu bau banget sih tanahnya. Iya, itu kan Paling tanah, itu udah Mencurigakan kan? Berarti tanah kita emang peceran harus itu kesana. mungkin Mbak. Tanah peceran itu ngapain juga, aduh. Nggak mungkin Mas, nggak wajar orang tiba-tiba malam-malam nyebarin tanah kayak gitu, nggak wajar banget. Ya kan memang bau banget, emang mencurigakan banget kan? Ini dibawa, udah nggak usah dibawa-bawa, kenapa sih Mbak? Aduh. Maksudnya ini kan banget buat, aku. iya ini kita, saya kan udah bawa Ini bukti. singkirin aja bisa nggak sih? Jadi gini Mbak, ya mendingan kita coba cari ke temennya Mas Ferry aja. Temennya, teman deketnya, atau mungkin ke saudara ibu. Saudaranya Mas Ferry, ya kita datang sana aja. Ya tapi nggak ada salahnya kan kita maksudnya datangin itu dulu baru ke temannya. Itu... Terus kita mau ngapain Mbak, ke orang pinter aja? Saya nanya ngapain? Ya siapa tahu kan nanti kelihatan Mas, siapa yang bikin kayak gitu tuh siapa dan maksudnya apa. Gitu. Karena tetangga saya yang udah juga pernah dan bisa gitu loh ketahuan. Saya ada kok alamatnya, bisa nggak? Bisa nggak? Ke sana bisa nggak? Bisa kan Mas? Saya tunjukin jalannya ya. Sekarang gini, itu keinginan Mbak,
Kalau ada apa-apa, saya nggak tanggung jawab ya. Saya cuma mau nemenin. Berarti bisa kita ke sana ya? Saya cuma nemenin. Saya tidak tanggung jawab kalau ada Oke, sesuatu saya yang tanggung dia jawab. inginkan. Saya tanggung jawab, Mas. Dia bilang dia mau tanggung jawab atas semuanya. Kalau apabila ada apa-apa, ya udah kita coba ikutin. Kita menuju ke tempatnya orang pintar. Pas sampai rumahnya orang pintar, Ayo, Mas. Langsung sini aja. Kita udah sampai tempatnya. Kayaknya orang ada di dalam deh. yuk keburu malam nanti. Kalau malam Mana ini ya? Nggak, cuma saya bingung pintunya di sebelah mana gitu loh. Tempatnya di sini deh. Ini kayaknya ada orangnya di dalam deh. Allah Akbar. Fel, kenapa Fel? Fel, udah. Astagfirullahaladzim. Fel, kenapa Fel? Astagfirullahaladzim. Fel, udah. Fel, astagfirullah. Fel. Astagfirullahaladzim. Tolongin dong. Tolongin dong. Aduh, astagfirullahaladzim. Tolongin dong. Awas, tolongin. Aduh. Mbak, itu nggak apa-apa. Banyak nggak apa-apa. Fel, istighfar. Mbak, itu nggak banyak nggak apa-apa. Tolongin, Mbak. Mbak, tolongin, Mbak. Banyak nggak apa-apa, Mas. Sini, Mbak, sini. Duduk sini. Mbak, Biar dipangkuan, iya, biar oke, dipangkuan, oke. kasihan palangin. Nah, dalam keadaan tim kita, Felis dalam keadaan seperti ini klien kita tetap pengen melakukan pencarian. Tetap pengen ke tempatnya orang pintar. Udah, istighfar. Mbak. Aduh, ya Allah. Siapa yang tanggung jawab kayak gini coba? Ya, saya kan nggak tahu, Mas, kalau bakalan kayak gini. Iya kan saya udah bilang, kita udah sering Mbak seperti ini. Ya, Masnya juga harus tahu posisi saya dong. Lu tahu posisi gimana Mbak? Ngertiin kita nggak? Kan saya bilang. Ya, saya kan nggak tahu kalau bakal kayak gini, Mas. Iya Saya juga makanya, ngerasa bersalah. ikutin saya. Kok dikasih tau nggak bisa sih? Saya udah berusaha pelan-pelan loh. Ini kalau korban seperti ini gimana? Apa mau tanggung jawab? Baru satu tim kita, ntar tim yang lain gimana? Saya mau bantuin, saya ngerti, cuma pakai cara kita dong, nggak bisa seperti Ya, ini. tapi Mbaknya juga harus tahu posisi saya. Saya Mas. ngerti posisi Mbak, gitu loh. Tapi nggak perlu pakai klinik seperti ini dong. Ya, tapi kan itu juga udah mencurigakan gitu. Iya saya tahu, Mana tapi nggak lagi perlu kalau seperti beban itu kesini? dong. Saya Ikutin juga- cara kita saya dong, juga kan nggak kita tahu. masih bisa pakai cara yang lain. Apa pakai tanah kuburan ini segala semuanya? Nggak bisa dong. Kalau Mbak bilang dari awal kan bisa ngomong. Mbak nggak bilang dari awal. Coba kalau bilang dari awal kan kita bisa pakai solusi yang lain. Bukan seperti ini. Kita bisa pakai ustadz lah, apalah. Kan kita punya agama ini. Coba apa tanah-tanah begini segala. Ini apa? Ngapain tanah-tanah ini? Itu kan nggak benar. Itu syirik itu semua. Astagfirullahaladzim, Mbak, istighfar, Mbak. Kan saya marah ini punya alasan gitu loh. Saya kasihan sama Mbak. Saya minta maaf, Mas. Saya minta maaf. Saya panik, Mas. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakuin, Mas. Saya nggak tahu lagi. Pasrah, Mas. Saya juga nggak tahu lagi apa yang harus saya lakuin, Mas. Saya ngerti, ya. Saya ngerti, Mbak, itu lagi masalah. Ya, saya ngerti Mbak nggak kuat. Cuman nggak begini juga, Mbak. Kita berusaha bantuin, kan dari awal saya bilang kita mau berusaha bantuin. Kita cari cara yang terbaik. Ya, bukan dengan cara seperti ini, masih banyak kok cara yang lain kok. Kita bisa datengin lagi rumahnya si siapa Ina itu. Kita bisa intai dari situ atau kita bisa datang ke rumah temen yang lain. Ya. Paling nggak apa-apa. Masih pusing kepala kamu? Nggak apa-apa, Mbak. Hah? Apa sih? Iya, kamu tadi nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, Mbak. Kamu bisa duduk nggak? Enak sekali ya. Mau minum nggak? Ada minum nggak? Ada minum nggak? Nggak ada gelas ini, nggak apa-apa ini aja kok. Masih nggak enak, Mbak. Masih nggak enak. Badannya masih nggak enak. Ini kayak nggak bisa diterusin dulu deh. Yuk, kita balik dulu deh. Ya, Mbak, kita pulang dulu ya. Ini nggak bisa diterusin deh. Kayak gini kondisinya. Tim kita kayak gini. Kita takut kenapa-kenapain. Ya? Ya apa ya? Maafin aku, Mbak. Jadi nggak enak banget, Mas, kalau kayak gini, Mas. Maafin saya banget ya. Saya nggak tahu kalau bakalan kayak gini. Maaf ya. Ya Pak, coba Pak. Nah, ngeliat kondisi Feli yang dalam keadaan tidak sadar ya. Dan tadi ada gangguan yang tidak kita inginkan. Akhirnya kita coba beri pencarian dan kita antar klien kita pulang.
Pas perjalanan pulang, tiba-tiba klien kita ditelepon sama seseorang. Dia agak kenapa gak? Ya, lu di mana? Gue lagi di jalan, kenapa? Lu enggak gue dapet informasi. Ferry itu deket sama si Ina. Udah, gue udah ke rumahnya, udah ribut-ribut juga di sana. Udah gue semuanya ikut semua. Ke sepupunya lu udah pernah ke sepupunya belum? Sepupunya. Lola namanya. Aduh jangan kelola deh. Lu kan juga tahu sendiri iya hubungan gue sama Mbak Lola itu kan nggak kurang gitu loh. Dia tuh nggak ngertiin gue, percuma. Gue udah jelasin nggak akan ngerti. Nggak lu dengerin gue dulu nggak? Oke. Yaudah, oke. Yaudah gue coba kesana, oke. Kenapa sih, Mbak? Itu barusan Angga, Mas. Angga ini temannya Ferry, teman deket banget. Cuma dia ngarahin ke tempat Lola. Dia ngasih informasi kalau kita tuh harus ke tempatnya si Lola gitu. Dan Mbak Lola ini emang agak kurang gimana gitu sama saya dari awal saya sebelum nikah sama Ferry. Jadi Ferry ini pernah sama diajak. Rangga Iya. ke tempatnya Rangga pernah diajak sama Ferry ke tempatnya Mbak Lola. Nah, Mbak Lola ini siapa? Mbak Lola itu saudaranya si Ferry. Saudaranya Ferry, saudara dari Dari ibunya. Oh, Kita gitu. langsung samperin ke tokonya aja kali. Tempat usahanya dia. Bentar. Oke, udah. Fel, kamu udah mendingan belum? Apa? Kita sekarang mau lanjut pencarian ini. Ya udah nggak apa-apa lanjut. Apa? Ya udah, Pak lanjut aja Pak kita Pak. Tolong kasih tahu tempatnya nanti ya. Oke. Oke Pak, yuk lanjut Pak. Dapat informasi Mbak Lola, dia punya usaha katanya di pinggir jalan. Coba aja datang ke sana. Halo, Bu. Iya, ada Mbak Lola? Iya, Mbak Lola? Iya, saya sendiri. Iya, saya Mandala, dengan Devi. Ini ada apaan ini begini nih? Ya ini kami sama ini. Kamu lagi. Ngapain sih kamu kesini? Ini apaan sih nih? Tolong dibatiin dong. Enggak gini. Saya mau Nggak, sabar dulu Mbak, ini sabar dulu. gini aja. Enggak, soalnya dia tuh emang nggak bener dia. Enggak, gini Mbak Lola, dengerin aku dulu. Aku kasih penjelasan dulu. Maksudnya di sini aku mau nanyain Mas Ferry. Nanyain Ferry. Kalau laki pergi itu ada sesuatu yang nggak bener dengan istrinya. Enggak gitu Mbak. Saya selalu saya apapun yang Ferry mau, apapun yang Ferry. Pas kita datang ke tempat usahanya Mbak Lolanya ada di situ. Klien gue sebelum turun dari mobil dia udah bilang, ini Mbak Lola susah Mas. Orangnya harus dibujuk, dikasih pengertian. Kalau enggak, kelar gitu. Iya lagi ngapain sih? Mbak sama Mas nih sibuk-sibuk nyariin suaminya Mona. Si Ferry ngapain? Ya ini Mbak, ini kan dia udah 2 bulan ini ditinggal sama suaminya. Suaminya juga nafkain juga enggak, ngasih kabar juga enggak, kan kasihan juga dia ini Mbak. Saya selalu berusaha jadi istri yang baik buat Mas Ferry. Kamu tuh sombong Kita dari selama dulu. ini baik-baik aja Mbak. Kita selama ini baik-baik aja, nggak ada Kamu masalah tuh terlalu apa-apa. sombong. Nggak kayak Ina. Kalau Ina tuh baik. Mbak Lola ini ternyata udah lama nggak suka sama Mona. Semenjak Mona mau menikah sama Ferry, Mbak Lola ini nggak setuju. Mbak Lola ini nggak terima. Dimaki-maki di situ. Dihina di situ. Saya lebih srek sama Ina. Saya dari dulu setuju kalau Ina ini menikah sama Ferry. Kalau Mbak nggak suka itu kan urusan Mbak. Aduh, Mbak, nggak boleh. Coba gini Nggak aja. Mbak mungkin coba banget. suruh datang ke sini Ferry-nya. Ya, Mbak pasti tahu di mana Ferry kan? Nggak mungkin lah Mbak, tolongin aku Biar Mbak. mereka menyelesaikan Tapi masalah. masalahnya Ferry tuh udah nggak suka. Buat sama anak dia, aku nggak Mbak, suka. nggak usah Mbak Nggak pandang suka. aku, nggak usah Mbak pandang aku, pandang anak aku sama Mas Ferry Mbak. Tolong Mbak, tolong Ferry Mbak. juga nggak. Kalau curhat sama aku, dia tuh nggak pernah ngomong, selalu ngeluh. Kalau kamu tuh nggak bener jadi istri. Kalau misalkan Ferry nggak suka, ya sudah suruh ngomong baik-baik Mbak, ketemu ngobrol baik-baik, cari solusinya Nggak seperti usah, apa. aku tahu deh dulu emang Mbak nggak pernah suka sama aku, tapi tolong pandang anak aku sama Mas Ferry Mbak. Mbak itu kan cuma pasti ngerasain apa yang aku rasain. Mbak kan juga seorang ibu, bisa ngerasain apa yang aku rasain Mbak. Tolong, aku minta tolong banget sama Mbak. Aku minta tolong banget sama Mbak. Tapi nggak dapat informasi apa-apa, kita malah diusir. Mona malah dibanding-bandingkan sama Ina, katanya Ina ini lebih baik, lebih perhatian sama keluarga, lebih perhatian sama suami. Nangis di situ Mona. Mungkin saya bisa merasakan. Ya, Tapi iya kan? intinya dari Ferry-nya kan.
Kalau Iya. Ferry-nya nggak mau, bagaimana saya Makanya bisa? tinggal ngomong, Enggak, sekarang Mbak. gini aja Mbak, saya minta tolong. Sekarang Saya posisi Ferry Ferry di nggak mana? ada, nggak mungkin tahu, Mbak nggak tahu, nggggak mungkin Mbak. nggak tahu. Saya dapat info dari Rangga kalau Mbak itu tahu Saya posisi nggak Mas Ferry tahu. sekarang. Saya Mbak nggak tolong, aku mohon banget sama Mbak, aku mohon Aku banget. nggak tahu sama sekali Aku mohon sekarang banget. Ferry ada di mana tuh, aku nggak tahu. Kalau saya bilang nggak tahu ya nggak tahu, susah banget sih dikasih tahunya. Enggak lah, enggak, Aku minta maaf. enggak, aku nggak mau, udah. Tolong minta deh, Mas, tolong tolong deh, Mas. banget, aku minta Tolong tolong deh, tolong dibohong Aku deh. minta tolong banget. Astagfirullahaladzim, Mbak punya hati nggak sih, Mbak? Tolong deh, keluar deh. Mbak punya hati nggak, Mbak? Punya hati nggak, Mbak? Apaan sih ini, Mas? Tolong deh, keluar semuanya deh. Mbak tolong aja Mbak. Saya nih di sini lagi dagang. Iya, tapi Mbak punya hati nggak, Nggak Mbak? apa-apa deh sini. Saya juga nggak mau Udah, saya nggak mau. Coba kalau kamu mau ke rumah Ferry, silakan ke rumah Ferry. Kalau kamu berani, Kalau memang Ferry ada di sana, kenapa enggak? Tahu rumahnya Ferry? Ferry ada di sana. saya nggak tahu pastinya. Kan saya bilang dari tadi saya nggak tahu pasti. Silakan dulu pulang. Iya, maaf saya. Informasi berikutnya di Lola adalah kita dianjurkan datang ke rumah orang tuanya Ferry. Coba aku mobil yuk. Coba aku mobil yuk. Hari berikutnya kita persiapan menuju ke rumah keluarganya Ferry. Ya, di situ kita ketemu sama ibunya. Ma, Assalamualaikum. Sibuk. Ini baik banget. Ternyata ibunya ini suka sama Mona. Kenapa, Nak? Ada apa? Mas Ferry mah, Mas Ferry mah. Jadi ibunya ini benar-benar sayang sama Mona, ya. Dan ibunya sendiri bilang kalau ternyata Ferry ini juga sayang sama Mona. Tante mau tolongin Mona. Yang sabar ya. Tolongin Mona. Iya, Mama bantu. Tolongin Mona. Mona gak bisa kayak gini terus. Tolongin Mona. Iya, Mama pasti bantu cari ya. Malahan Mama kira sama Mona selama ini. Coba cerita ke Mama. Terakhir Mas Ferry bilangnya kerja mah. Kerja seminggu, tiba-tiba nggak ada kabar. Aku telepon juga dia nggak respon. Nomornya udah mati, udah hampir 2 bulan dan nggak di rumah mah. Aku cari-cari sampai sekarang nggak ketemu. Kita udah cross check ke kantornya ibu, dan ternyata pihak kantor bilang kalau Ferry ini mengambil barang-barang milik kantor. Jadi dia menggelapkan barang-barang kantor. Aku takut mama sakit. Aku takut mama kasih kabar ke mama. Aku takut mama. Karena aku udah gak kuat kok. Mas Ferry udah bener-bener gak ketemu. Udah bener-bener gak perhatian lagi sama keluarga. Nah pas ibunya Mona ini lagi ngebahas sama Mona masalah Ferry, tiba-tiba ada suara yang teriak di situ. Sudahlah, Mona. Si Ferry juga udah gak suka sama kamu. Gak usah nangis-nangis gitu deh. Nana, biar bagaimanapun dia tetap menantu Mama. Dan gak lama kemudian keluarlah seorang perempuan di situ yang tadi ngomel-ngomel, yang tadi ikut campur masalah Pak Ferry. Dia adalah kakak tirinya Ferry. Ntar dia kebiasaan loh, Ma. Usah lah diurusin dia. Lagi pula, si Ferry juga sukanya sama Ina. Adik ipar kamu. Tahu. Kamu bela dia. Kenapa harus Ina lagi? Kenapa harus Ina lagi? Emang dari dulu kita tuh sukanya sama Ina. Mama juga tahu kan sih sama Ina. Mama juga tahu kan. Tapi itu dulu. Ibunya Ferry ini malah mendukung Mona. Akhirnya kita coba
Ya, ngomong baik-baik sama kakak diri. Gak pernah, Mbak. Saya selalu nurut sama Mas Ferry, Mbak. Enggak. Saya berusaha jadi istri yang baik. Enggak. Mbak tahu. Maaf, Mbak. Mbak Ferry tahu itu sebenarnya baik, kan Mbak nggak pernah tahu. Mbak cuma dengar dari sisinya Mas Ferry saja, nggak dari istrinya. Emang dari dulu udah kelihatan kita emang nggak setuju sama dia. Terus kalau kenapa kok harus disuruh menikah kalau nggak setuju dari awal? Ini kan sudah pernikahan. Mbak tahu arti pernikahan? Saya mau nanya. Iya. Iya, Mbak tahu arti pernikahan apa? Saya tahu. Iya, Kalau terus? misalnya Ferry emang gak suka, kenapa? Emang Ya, tinggal berarti bilang istrinya emang aja. gak benar. Mbak bukan gitu. Mbak. Saking sayangnya ibunya Ferry ini sama Mona, sampai dia minta tolong sama tim kita. Tolong Mas dicari di mana keberadaan anak saya Ferry. Saya takut kenapa-kenapa Mas. Biarkan mereka berdua ini bersatu lagi, Ferry sama Mona. Ya, saya sayang sama mereka berdua. Udah jelas di sini. Ibunya Ferry ini lebih berpihak sama Mona. Bagaimanapun juga seorang ibu pasti sayang sama anaknya. Dan dia yakin bahwa Ferry pasti juga sayang sama Mona. Dia selalu cerita soal yang baik-baik tentang Mona. Dan setahu saya kalau dia tuh sayang banget sama anaknya istrinya. Ibu izin dengar sendiri kan Iya. kalau Ferry sayang sama Iya. istrinya kan? Iya. Iya. Cuman Mbak Lola nggak benar itu cuma Enggak salah saya. paham. Iya itu salah paham Ibu selama ini. Enggak saya. Iya kan salah paham kan selama ini kan? Iya. Kalau ibu sih pengennya tetap lanjut. Tetap lanjut kan? Iya. Insya Allah. Ibu sangat sayang sama Mona dan cucu ibu. Ya mudah-mudahan Ibu ya. Dan tolong kalau udah ketemu tolong kabarin saya secepatnya. Iya pasti Ibu. Terima kasih banyak Mas, Mbak. Ya, makasih Ibu ya kalau Iya. begitu ya. Titip cucu ibu ya, Bu. Ya harap sabar aja Mbak ya. Namanya tadi kan dia nggak paham mungkin kakaknya itu. Selama ini dia cuma mendengar dari satu cerita saja. Bukan dari Mbak langsung. Iya. Jadi nggak benar kan. Cuman kenapa harus dibanding-bandingin sama Ina terus gitu kan. Akhirnya kita sepakat untuk menuju ke rumahnya Ina. Gue bilang sama klien kita, tolong jangan ribut, jangan emosi. Selesaikan masalah ini baik-baik dan kepala dingin dan coba kita diskusi sama yang namanya Ina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ina, kita ketok pintunya berapa kali, nggak ada jawaban. Dan di situ keluarlah seorang ibu-ibu. Dan dia adalah pembantunya Ina. Oh pembantunya, Mbak Inanya kemana? Oh pergi. Oh. Pergi kemana ya Mbak? Enggak, ini kita mau ngobrol aja sama Mbak Ina. Kita mau tanya-tanya aja sama Mbak Inanya. Kemarin kita dari sini sih, Bi. Kenapa? Kenapa? Gak berani apa? Awalnya dia nggak mau ngasih tahu. Tapi setelah kita jelaskan baik-baik, kita kasih pengertian baik-baik, pembantu itu mau kerjasama. Dia mau ngasih tahu kita. Lagi kemana ya? Kemana? Mbak Suri itu siapa ya? Cianjur. Di Cianjur, Pak Suryo. Dapat informasi dari pembantunya, katanya Ina ini sering ke dukun atau orang pintar. Gak mungkin macem-macem, dia tuh udah macem-macem pasti. Jadi Dari awal sih udah curiga Mas. Ke paranormal ngapain ya 2 minggu? Seminggu 2 kali. Pasti ada macem-macem. Bi, mau nanya itu biasanya dia kesana sama siapa ya, Bi? Tentang. Iya, iya. Pembantunya bilang, biasanya kalau habis dari orang pintar, dia ini nginep di puncak untuk istirahat di sana. Coba aja Mas ke sana sama Mbak. Tanya informasinya, cari tahu keberadaannya, kita menuju ke sana. Makasih Bu ya. Ya Bi ya. Makasih Bi ya. Ya. Gak beres. Gak beres, yakin banget. Pasti banget ada hubungannya sama tanah merah yang saya bawa itu Mas. Kalau aja kemarin kita jadi ya ketemu sama orang pintar yang saya maksud, pasti dia gak beres. Enggak, ini kan kita nggak usah ikut-ikutan ke orang pintar.
Nanti kalau kita kebiasaan ke orang pintar, nanti jatuhnya syirik malahan. Ketagihan kayak dia tuh, seminggu bisa 2 kali ke orang pintar. Makanya agak aneh sih kalau seminggu sampai 2 kali. Pasti ada hubungannya, pasti ada hubungannya. Ya ngapain orang pintar? Ini kan ada alamat vilanya. Langsung ke sana aja kali. Yuk kita langsung ke sana aja, yuk buru-buru yuk. Kita ke sana aja, masuk. Oke, ini kita udah sampai di lokasi vilanya Ina ya? Ya, Pak kiri Pak, ini Pak, blok yang kiri ini. Nomor 9 ya katanya? Betul, nomor 9. Tim menemukan tempat alamat vilanya Ina. Langsung kita menuju ke sana. Pas sampai depan vilanya Ina. Nak! Sebentar pelan-pelan, Mbak, pelan-pelan. Ina mana? Pas dibuka pintunya, buru-buru kita masuk ke dalam rumahnya dan panggil Ina mana. Nggak ada yang merespon sama sekali, pembantunya pun nggak ada yang menyahut. Sampai akhirnya kita ngeliat di sebelah. Mas Ferry! Astagfirullahaladzim, Mas! Mas yang beneran aja, kenapa ada di sini, Mas? Mas kemana aja? 2 bulan Mas pergi, Mas. Kita semua ngeliat di situ ada Ferry. Duduk tergeletak lemas, tatapannya kosong, dan dia nggak tahu apa yang dia lakukan di sana. Mas ninggalin aku, istri kamu, Mas. Masa anak kamu nungguin juga di rumah, Mas? Kenapa jadi kayak gini sih, Mas? Mas dari sana! Kenapa jadi kayak gini sih, Mas? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ini nggak beres ini, Mas. Saya yakin ini nggak beres, Mas. Ini mana ini? Mas, tolong. Sadar, Mas. Mas, istri kamu, Mas, sadar, Mas. Ada apa ini? Kenapa Ferry ada di rumahnya Ina? Apa yang terjadi? Pas ditanya Ferry tentang itu, dia nggak ngomong apa-apa. Tatapannya kosong, nggak punya arah dan tujuan. Bingung di sini Mona. Ferry, Mas, kita pulang, Mas. Tolong kamu nggak boleh kayak gini, Mas. Kita pulang, Mas. Jadi kita pulang, Mas. Kita pulang, Mas. Terus kayak gini, Mas. Kita pulang. Ditanya berkali-kali, diingatkan berkali-kali nggak bisa. Kaget kita semuanya di situ, shock benar di situ. Mas, dia kita ajak Mas Ferry pulang aja, Mas. Yang penting dia, Mas. Ayo kita pulang. Ayo Mas, pulang Mas. Ayo Mas, pulang Mas ya. Ayo pulang Mas ya, pulang kita pulang ya. Yuk. Dia pengen berkumpul lagi satu keluarga. Ya, diajaklah pulang Ferry ini. Ayo Mas, kita ajak pulang Mas. Ayo Mas. Pas kita ajak pulang, keluar dari rumah, tiba-tiba Ina datang. Ributlah mereka berdua di situ. Kamu ya? Kamu jadi kamu yang selama ini guna-guna Mas Ferry ya? Nyatanya Mas Ferry sayang dan cintain aku. Kamu tak kayak gini. Kamu nggak usah kayak gini. Kamu ngapa sekarang? Kamu kurang aja. Nyatanya aku Ferry sayang dan cinta sama aku. Enggak apa-apa, enggak. Ini soal ini. Udah cukup, Pak. Dari sini udah keluar. Udah. Ayo orang kamu. Apa sih? Udah cukup. Cukup Mbak, udah aja suami orang udah. Ayo Mbak, kita masuk. Kamu tuh udah cukup. Udah Mbak. Buru-buru gua ajak Ferry ini langsung masuk ke mobil, kita tolongin dia di mobil dan masuk Pak, masuk. Masuk Pak, Mas. Duduk Pak. Ayo masuk. Udah Mbak. Ya apa sih Nana? Ambil. Yo.
Jalan. Akhirnya Mona bisa ketemu sama suaminya. Ya. Akhirnya suaminya ini kita ajak ke seorang ustadz ya, untuk mendapatkan bimbingan agama, mendapatkan siraman agama dan kemudian diruqyah. Sehingga apa yang menjadi beban dalam hidupnya bisa hilang pelan-pelan. Ya. Inilah realita kehidupan. Ya. Kadang ada yang susah, senang, kadang ada yang bahagia dan damai. Tapi ini yang terjadi dalam keluarganya Mona. Menikah baru 2 tahun, dikaruniai seorang anak, tapi ada yang cemburu, ada yang jelas, ada yang gak suka. Ya itu sebuah cobaan. Ya. Bina rumah tangga dengan baik, dengan penuh sakinah, mawaddah warahmah. Ya. Bina rumah tangga itu dengan agama. Insya Allah kalau dengan agama, insya Allah semuanya bisa dinikmati dengan indah. Ya. Mudah-mudahan kita berharap Mbak Mona dan Mas Ferry ya bisa akur lagi. Dan insya Allah apabila keluarga sakinah mawaddah warahmah, insya Allah berkah buat anak, berkat buat keluarga, berkah buat lahir dan batin, berkah buat dunia dan akhirat. Amin amin amin.